Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Tushifa Zain, perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota Aura Ladia Purnama, Indah Desta Mutiara Fadilah, dan Salsabila Tushifa Zain. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal suku Mentawai dan pengelolaan lingkungannya. Yang pertama, suku Mentawai dalam mengelola ekologi dan lingkungannya. Bentuk kearifan lokal khas di Mentawai adalah dalam pembukaan ladang baru tanpa disertai dengan pembakaran lahan, tidak mematikan pohon yang berguna dan tanpa tebang habis atau penebangan pohon, sehingga tanah hutan tercegah dari erosi permukaan dan tetap terjaga kesuburannya. Terdapat perbedaan pola kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah HPH beroperasi di Mentawai. Suku Mentawai hidup dalam sistem kekeluargaan yang sangat kuat, di mana mereka hidup dalam rumah-rumah panjang atau jompo. Mereka mengandalkan sumber daya alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan tradisional. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan, suku Mentawai mengandalkan pengetahuan dan kearifan lokal yang mereka turunkan dari generasi ke generasi. Suku Mentawai memanfaatkan hutan hujan tropis sekitar mereka dengan cara yang lestari dan berkelanjutan. Mereka menggunakan teknik pertanian tradisional yang disebut dengan ladang berpindah, di mana mereka membuka lahan baru dengan cara membakar hutan yang tidak diinginkan, menanam tanaman di lahan tersebut selama beberapa tahun, dan kemudian meninggalkannya untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selain itu, suku Mentawai juga mengandalkan sumber daya laut dan sungai, di mana mereka menangkap ikan dan kerang, serta memanen pohon mangrove untuk dijadikan bahan bangunan. Selanjutnya, yang kedua ada suku Mentawai dalam mengelola sosial dan budaya. Suku Mentawai juga dikenal melalui seni merajah tubuh atau tato. Tato pada tubuh mereka sebagai penanda status sosial dan peran dalam masyarakat. Pada masanya, suku Mentawai memiliki sejarah tentang kepemilikan tanah. Lahirnya atau adanya hak kepemilikan tanah ini membuat suku Mentawai dapat mendirikan atau membangun rumah yang disebut umah di tempat yang kosong atau sama halnya belum pernah dikuasai dari orang lain. Hak kepemilikan tanah ini akan berlaku kepada keturunan dari suku tersebut secara turun-temurun. Tanah yang diberikan kepada anak laki-laki keturunannya yang disebut Togat Simateu, termasuk ketika ada anak laki-laki dalam keluarga ini yang beda ibu dan satu ayah. Sebagaimana suku Nias dan suku Enggano, mereka adalah pendukung budaya Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara bagian barat. Daerah hunian warga Mentawai selain di Pulau Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, juga di Pulau Siberut. Mereka dikenal sebagai suku Pramu yang handal, yang hidupnya mengandalkan alam dan jauh dari sentuhan modern. Mereka akan tetap dapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi itu bukan hak milik pribadi. Akan tetapi itu bukan hak milik pribadi, melainkan milik bersama. Yang ketiga, suku Mentawai dalam mengelola ekonomi. Suku Mentawai hidup Suku Mentawai hidup secara tradisional dengan mengandalkan mata pencaharian berburu, bercocok tanam, dan memancing. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, suku Mentawai mulai mengalami
Suku Mentawai hidup secara tradisional. Suku Mentawai hidup secara tradisional dengan mengandalkan mata pencarian berburu, berburu, bercocok tanam, dan memancing. Mereka memanfaatkan lahan di hutan untuk menanam padi, kopi, dan tanaman lainnya. Yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga menerapkan sistem barter serta sektor pariwisata yang memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.